Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. Bapak Ibu nanti bisa membaca latar belakang kisah ini dari ayat 22 sampai yang ke-37. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau belajar merenungkan sejenak firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, apa yang hendak Roh Kudus sampaikan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami benar-benar sungguh belajar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sedikit saja membaca di dalam Matius pasal yang ke-12. Saya akan membacakan ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedang kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang-orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Renungan saya pada saat hari ini saya beri judul mengendalikan ucapan atau kendalikan ucapanmu. Nah, saya akan menyampaikan dua hal. Bagaimana kita dapat mengendalikan ucapan kita, atau bagaimana kita dapat mengendalikan mulut kita, perkataan kita, tutur kata kita, pembicaraan kita yang kita sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapan kau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Jadi ketika kita bicara sesuatu yang benar, maka itu akan menjadi kebenaran. Tetapi ketika kita bicara tentang sesuatu yang dalam ranah dusta atau berbohong atau melakukan sikap dosa, maka kita juga akan dihukum karenanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita dapat bagaimana kita dapat mengendalikan mulut kita, perkataan kita, ucapan kita. Di sini saya melihat kita harus memulai dari mengontrol hati, ya. Mengontrol hati. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 dan Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati yang jahat. Jadi ada sebuah perbedaan yang cukup amat di sini, ya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Tetapi di sini ada istilah yang dipakai juga oleh Amsal untuk kita adalah bagaimana pecahan periuk itu bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati yang jahat. Wah, ini suatu pernyataan yang cukup dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerti bagian ini, bagaimana mengontrol hati itu tidak mudah, tetapi kita dapat melakukannya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 bagian B dikatakan demikian, karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Jadi untuk mengendalikan lidah, untuk mengendalikan percakapan kita, untuk mengendalikan perkataan kita atau ucapan kita, ya, terlebih dahulu kita harus mengontrol hati kita, supaya hati kita itu tidak membuat ucapan kita menjadi busuk. Ketika hati kita busuk,
Ketika hati kita kotor, ketika hati kita penuh dosa, maka ucapan yang akan keluar daripada mulut itu ya betul-betul akan berdampak dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengontrol hati caranya di sini saya melihat juga di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Hati kita dapat dikontrol jika kita dekat dengan Tuhan. Ya, pasal 9 ayat yang ke-10 berbicara permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat ya, jadi orang perlu berhikmat untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan perkataannya, menyampaikan isi hatinya. Orang perlu berhikmat ya. Kemudian di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang bagian ini ya, bagaimana kita mengontrol, caranya adalah yang kedua. Ini kita bicara tentang takut akan Tuhan membuat kita mengetahui apa yang harus kita sampaikan, apa yang akan kita munculkan di dalam percakapan itu. Ketika hati kita baik, maka perbendaharaan mulut kita pun akan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hati kita dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan dari Allah, maka ucapan kita akan membangun orang lain. Jadi, ya, bisa kita pahami di sini bagaimana hikmat dan pengetahuan dari Allah itu menjadi makanan yang akan membangun orang lain. Menjadi makanan yang membangun. Ini luar biasa kalau kita pikirkan. Jadi yang pertama kita sudah belajar bagaimana kita mengendalikan lidah kita. Yang pertama kita harus mengontrol hati kita. Kemudian yang kedua, mengontrol ucapan kita. Diambil dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Orang yang tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna. Ya, di sini dikatakan orang yang tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna. Zaman sekarang mencari orang yang sempurna, ya, sulit ditemukan. Ya, sulit ditemukan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, ya, menurut ucapan kita dibenarkan dan menurut ucapan kita dihukum. Jadi jelas, Matius berkata kepada kita bahwa ketika kita bicara sesuatu yang benar, ketika kita bicara sesuatu yang memang menjadi kebenaran, ya, maka kita akan dibenarkan. Tetapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang salah, yang keliru, yang berdosa, maka ketika kita dihukum, ya, kita harus menikmati hukuman itu. Oleh karena itu, ya, ada dua hal hari ini bagaimana kita mengendalikan lidah, mengendalikan perkataanmu atau perkataan kita. Yang pertama, kita harus mengontrol hati, dan yang kedua, kita harus mengontrol ucapan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami tahu kami manusia yang lemah, syarat dengan dosa, syarat dengan pelanggaran-pelanggaran dan tipu muslihat manusia. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Ajari kami untuk mengontrol hati kami, supaya hati kami memiliki perbendaharaan hal-hal yang bersifat baik, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang benar, perkataan yang membangun, dan perkataan yang menguatkan, baik untuk pribadi kami maupun kepada mereka, orang-orang tetangga kanan kiri, saudara kami seiman. Oleh karena itu Tuhan, izinkanlah kami belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana kami harus mengontrol hidup kami. Selanjutnya hidup kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami percaya dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.